Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu hayatul islam wa imadul iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sini nato matapang kahadire syukuru maraja tamak gangka resesena pang Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk isukuruke dari mopi apatiro pang Allah subhanahu wa ta'ala gangkan na padang kamana ke patatonya sumpaja subuh bere jama urake masumpaja subuh tuda kisi maring kalingah nasanya nabita man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamatin hijjatuh. Niga tahu melek mopi nalo masigi dek gaga patujuna sangadina melo mak guru agama atau mapak guruannya agama ya. Selesai matu lisuke maka Allah beri pahala haji yang sempurna. Salawat dan salama reali malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pengajian hadis kita dari kitab Arba'in Nawawi. Kita akan mulai dari hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina, dari Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddatsaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardisbah al-Bukhariyul Ju'fiyyu. Wabul Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nasaiburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafati. Jadi dari Amirul Mukminin, biasanya Amirul Mukminin itu pemimpinna pemimpinna selang ya. Jadi orang yang pertama dipanggil Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar. Jadi waktu nama Nabi tak yang jadi khalifah Nabi itu pangulut Abu Bakar. Kan misalnya asana Abu Bakar kah? Umar kan asana, Utsman asana to, Ali asana. Abu Bakar nih asana Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu panggilan ya, nama aslinya beliau itu Abdullah. Jadi asana pangulut Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman ikut diusaleh. Beliau dipanggil Abu Bakar. Bakar itu ada ulama yang mengartikan bapaknya perawan. Magir panggulut Abu Bakar Yoli Abu Bakar. Nasabah satu-satunya istri Nabi yang perawan dinikahi oleh Nabi cuma anaknya Sayyidina Abu Bakar. Panggulut Aisyah. Alasan kedua beliau dijuluki Abu Bakar bapaknya perawan. Biasanya amala-amalae
yang ambil perawannya itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi ikon kamala ali nama pamulai. Makanya dinamakan Sayyidina Abu Bakar. Waktu na pangulut Abu Bakar jadi khalifah, belum Amirul Mukminin namanya tuh. Ini gak mau pesan lah, Khalifatu Rasulillah. Jadi wakilnya Nabi ta atau paselena Nabi ta. Jadi waktu nama itu pangulut Abu Bakar, pangulut Umar mendre. Kau pangulut Umar melo mau pakai asang khalifah malam pelak deh matu Khalifati Rasulillah. Paselena Nabi ta. Malam pelak deh. Maka Sayyidina Umar satu ketika beliau khutbah. Waktu nama ketubah mendre iya ganasang ayuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai sini narupa tahu. Itu mata pemanak itu ide ayat pemimpin tak. Saya adalah amir kalian. Sejak itulah beliau dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Saya paham ya. Kemudian beliau kunyahnya Abu Hafs. Dipanggil dengan panggilan Abu Hafs. Abu Hafs ya, Hafs itu betuanna agak sana Asad. Agak basogin singa agak basogin singa. Singa. Jadi beliau ini dipanggil Abu Hafs, bapaknya singa. Magai nasabah keberaniannya beliau, keberaniannya. Jadi to jago ya. Tapi tanya preman. Biasa tuh ke ustaz, maka di preman nasa sahabat ya. Dia preman sahabat. Itu pangulut Umar itu to makanja. Sebelum masuk Islam orang baik, setelah masuk Islam baik. Agak jangan pangulut Umar sebelum tamat Islam. Si di mijana nasa to panditata. Ya dia nata Islam. Tapi akhlaknya makanja. Dan banyak cerita sampai kepada kita itu cerita bohong itu. Yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Biasa maka daerah pangulut Umar ngiru preman sahabat itu. Iko minungi tengkorak na ulun na tuh nala kaca. Bele. Yang kena makro pangulut Umar. Kemudian itu pangulut Umar riolo gare. Iko boto iko katomat tampu lalo. Na botor Kada urani makun reye. Popurani sita puto kemudian yale makun napa iwalle watana yita ada na makun re atau orani bele. Jadi pada memang ya bele. Jadi kau kata cerita makro pangulut Umar Pak Beleng itu Pak Beleng. Itu kita tidak dapat riwayatnya dalam kitab apapun dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi makanya pangulut Umar si di mijana betul dia nata masalah yaitu tidak masuk Islam. Biasa tuh cerita irun tu maka dia baru pangulut Umar anak nama kunrai jaji langsung nala napa nama tua beli itu. Dia gitu. Seandainya makro pangulut Umar dia gak kebenaran Nabi tak boleh anak pangulut Umar. Jadi Sayyidina Umar itu punya anak namanya Hafsah. Beneran Nabi tak. Jadi ye pangulut Umar ini sahabatnya Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Jadi pangulut Umar kan anak nama kun reseng Hafsah ro wetu jandai. Maka di pangulut Umar ini kasapar laki makan iya. Target na pangulut Umar dua mipure ro. Pangulut Utsman si bawa pangulut Ali. Pangulut Abu Bakar. Kero target naro. Nero nabita melo apa tu napu beni anak ni sahabat. Nero nabita dia melo peddi kiwiatin na ya sahabat na Utsman, dia tu melo peddi kiwiatin na sahabat na Umar. Sehingga dua utusan akhiri nabita. Di nautus lo pangulut Umar, maka dia, wahai Umar, maukah engkau menerima lamaran orang yang lebih baik daripada Utsman? Anak kiri itu Nabi tak utus Allah Utsman. Maka dia, wahai Utsman, maukah engkau menjadi menantu dari orang yang lebih baik daripada Umar? Ini gero. Tiada lain tiada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi menantunya Sayyidina Umar, kemudian menjadi mertuanya Sayyidina Utsman. Bahkan kedua anak Nabi itu makun rai, Ruqayyah si bawa Ummu Kulsum, napu bene panguluta Utsman. Tapi dia nama kesemang. Jadi mati sidi napu bene Andrina. Agi istilahnya di ogi kumakur. Agi senar turun ranjang atau naik ranjang atau maka ranjang. Iya. Itu. Agi istilahnya roh kumakur roh. Iya. Sehingga Sayyidina Utsman itu dijuluki Dzan Nuraini. Orang yang memiliki dua cahaya. Nah sebab magai dua anak makun dan nabita napu bene panguluta Utsman.
Itu Sayyidina Umar ya. Jadi dijuluki Abu Hafs, bapaknya singa. Bapaknya singa. Nah, sebab keberaniannya beliau. Tuh jaga Panglutah Umar. Tapi jangan dibahasakan preman. Ya sepreman. Ya, itu konotasi yang tidak baik itu. Niga sesak tonga-tongana Umar bin Khattabi radhiyallahu taala anhu. Beliau digelari dengan Al-Faruq. Jadi biasa tuh maka dia tuh Umar bin Khattab, biasa tuh maka dia tuh Umar Al-Faruq. Iyamo. Ya, jadi ini bukan dua orang yang berbeda. Dia mau tahu ya. Iyamo Umar bin Khattab, iyamo Umar Al-Faruq. Maka ya sang Umar Al-Faruq, Al-Faruq itu artinya pembeda antara yang hak dan batil. Sebab maka Pangulut tamani Umar mata masalah barulah Islam secara terang-terangan didakwakan. Sebelum Pangulut ta Umar ta masalah masuk subuh itu dakwakannya seleng. Tama menimatu Pangulut ta Umar baru orang terang-terangan mendakwakan daripada Islam. Jadi kisahnya belum masuk Islam ini luar biasa itu. Jadi Pangulut ta Umar wattunna Nabi Muhammad maka di Nabi kaya. Jadi itu Pangulut ta Umar mereka tu si salah. Angkat tu si salah indok si bawa anak na ta masalah, indok na dia na ta masalah si salah. Surah-surah na ta masalah, surah-surah na si dia na ta masalah si salah. Jadi Pangulut ta Umar pusing, weh si salah-salah mana kijai ya? Aga nasabari si salah-salah ki, nasabari Muhammad. Gangkane Pangulut ta Umar, na cacala de nabi ta bunga na. Na mega to caca nabi ta mega. Tapi dia gaga to matong melo munu nabi ta sangadina Pangulut ta Umar. Abu Lahab itu, Abu Jahal itu timun nami. Tapi ku Pangulut ta Umar ya, tanya bawa timun na. Tapana udu metopat dana melolo munu nabi ta. Matangalala siruntui sahabat nabi ta makunre ya sangi Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Waktu nama Nabi Tamega atau makutana, mape kota neru yasanya Nabi Muhammad. Itu Ummu Ma'bad ketika ditanya begitu agak nasa, hero Nabi Muhammad, ya koyite pole mabela, tanya pato garetana. Tapi tambah macawe, tambah garetana. Itu Nabi Muhammad tuh. Iko tuh saya sakang pole mabela, wih gareta apa? Wih cantik pa. Pas mau macawe, biasa-biasa tuh meje pale, itu. Iko Nabi tadi pene pole mabela magareta tambah macawe tambah magareta. Biasa tuh kata ya itu ko Facebook na Instagram we gareta na ye. Cantik na ye. Pas ita aslin na. Ye mau gaji. Ya, ye mau gaji. Eko Nabi tadi. Pene macawe pene magareta. Jadi Ummu Ma'bad na pada Pangulut ta Umar. Keno ko melo Umar. Kemeka lo munu itella Muhammad. Maka dia mana kaje Muhammad melo munu nang kere surah-surah boya sange Fatimah binti Khattab. Andri na Pangulut ta Umar kunde tami tu san andri mo tapanin reke mo si Pangulut ta Umar de na jaji lo sapai na bitta tapalan sulo bolana andri na kebetulan ngero andri na aku ilala bolana pura ditama sallam si bawa laki na yasanya Said bin Zaid matangangi na baca ayat na pong Allah Subhanahu wa taala surat Toha erwatu tapapata me Pangulut ta Umar ngemosi melo na lepa ipana pas melo na lepa ipana ero andri na newangi lakin na gangkan na pilih na andri na nalepak Pangulut ta Umar masudara. Aga nasa Pangulut ta Umar waktu na pura tama salang gan mo tau pura ulepak tapi de gaga pada waktu na ulepak andri ku tapa malemma mana watakale masa gara-gara makuemi upat diri andri ko. Dari situlah mulai masuk hidayah itu. Gangkan na penasaran Pangulut ta Umar itu mau baca ndi bakal di andri na Aide na ditagi saya macari pakai. Jadi agak mesti buat supaya wadi baca itu agak dio ki jolo. Ayo nalo dio jolo Pangulut ta Umar. Apura meni dio baru dikasih lembaran yang isinya surat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Gangkan ayat la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Waktu na baca Pangulut ta Umar maka deh ya kotanya puangnya de metonu le panoi ayat seperti ini. Gangkan nama kiri Pangulut ta Umar, ikendalo Nabi Muhammad bawa kak. Mau masuk Islam beliau. Latu ibolana Arkom bin Abil Arkom, markas na Nabi Taryolo ke Mekah, onrona selang 10 riolo di Mekah. Oke kor Pangulut ta Hamzah. Ini kaya sa Pangulut ta Hamzah, Asadullah. Kalau nanya Sayyidina Umar Abu Hafs, bapaknya singa. Itu si Pangulut ta Hamzah ini julukan Asadullah. Singa na po nga ta'ala.
Jadi to jago si runtu padana, to jago. Agana sa pangluta amsa, Umar, ya komelo kolokoe, sapa iya senge Muhammad, amelo komunoi, total tu kabisayfika. Maka sayalah orang yang pertama yang akan membunuhmu dengan pedangmu sendiri. Wah, ini penghinaan berat ini. Ya kong kata yunu pat datamu ipake, tapi kalau iya pat dana pangluta Umar ya apa yunuannya? Itu penghinaan besar itu. Tapi kalau engkau datang ke sini Umar untuk masuk Islam, maka kami akan menerimamu dengan baik. Enak. Singkat cerita, baru ketemu Nabi Muhammad, ikatan ni wiriwajun aku Nabi ta, kemudian ipas syahada ikut Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejarah masuk Islamnya singanya padang pasir. Ya, pangluta ta Umar. Ya. Walaupun ini pangluta ta Umar yang tegas orangnya ya, jadi bukan kasar. Dia nama kasar. Cuma bicara makanya tegas. Ya. Aja gara-gara ini beliau ini pemimpin yang betul-betul sangat adil. Nabi pernah berdoa, ya Allah jadikanlah kebenaran itu di lisannya dan hatinya Umar. Jadi agak nata putu pangluta Umar tonga mana. Ya? Bahkan beliau itu suka belusukan. Tapi bukan nanti mau pemilihan baru belusukan. Ya. Pangkat itu tanah pertama goro-goro ge komi pemilihan tuh. Ya punya pemilihan ada nalupeni gorong-gorongnya. Ya. Eko pangluta Umar selama jadi pemimpin itu belusukan terus itu. Dia namelo matindo sangadina pura mana matindo umat. Itu pangluta Umar itu. Beliau dikenal sederhana. Padahal di zamannya Sayyidina Umar itu Islam itu sudah kaya itu. Banyak negara yang ditaklukkan, banyak harta datang ke Madinah, tapi bolana pangluta Umar, nah cerita anak pangluta Hafsah itu ukuran rumahnya Sayyidina Umar waktu jadi Amirul Mukminin RSSSSS. Agar RSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga sulit selonjor. Itu. Jadi onro bicukna bolana, mapal lempu aja lagi masuk sah. Itu pangluta Umar itu. Maka dia anak-anak pangluta Hafsah, "Weh Bapak, boleh nih warang perangnya?" Bahkan di zaman Sayyidina Umar itu dikatakan, onro sogi namanya rote watue, angkat tu merasa lebih warang parana, nabawe lebih nalo masigi. Nabawe ulawanna, nabawe permatana, nabawe beda gangkan aku me masuk paja tu ko masige ipake jo lo anu ulawangi supaya ang kayon roi sujud. Tapi pangluta Umar de na le rogaga. Kita ni ambo. Boleh ni je orang parang mah di tali cek demo. Ana sa pangluta Umar dua sahabatku jok ka mana ni letuk mana ni tujuan na salama de na bawa orang parang. Ni gero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa pangluta Abu Bakar. Mitok ka na sa pangluta Umar wala mai ero warang parange na jok kakak matu de utujui aga pura na tuju dua sahabatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewa pangluta Abu Bakar. Bukan berarti dilarang kaya ya, bukan berarti dilarang kaya. Kaya miskin itu takdir, kurang dibahas ya. Kaya miskin itu takdir. Ikon na takdir kaki punga ta'ala tosogi ya. Jadilah orang kaya yang diridhoi oleh Allah. Ya gunanya warang parangnya untuk agama punga ta'ala. Tapi kalau nak takdir kipung Allah Subhanahu wa taala mencari taubat di lapan ada juga menerima. Ayat itu sama noko-noko, kowe mage atau make mana. Alhamdulillah. Ikut taubat di kitu matu nako akhirat maringa timbangan tamatu, maringa hisab tak. Maringa hisab tak. Dia namanya tekile bilang ipatama ni surga. Tapi kau sogi, tasdik di bilang mana orang parana. Dari 10 sahabat Asyratul Mubasysyirin bil Jannah yang ketika masih hidup diberi kabar masuk surga. Yang paling akhir masuk surga di antara 10 orang itu adalah Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf. Masalah lagi megala de waran parana dibilangi jolok. Itu. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit cerita mengenai Sayyidina Umar tadi. Tapi pangluta Umar yang amo ondo jagone pangluta Umar, ye ko engka loro pura newa jok kalalang. Ero setanya dia na berani lalu kor 40 sona. Dia na berani. Itu pangluta Umar itu. Bahkan itu tokaper riolo kong kana na bata agan pura makade na ada mo bata pure matu Umar loko itu pole matu mito niya na dia padi di kumakukan na tabet taga siya capaku pole matu setanya nah itu mencari setatong anak ya mencari setatong anak itu toriolo itu kalau beta anak asa nami pangluta Umar na tepu ondo lopo na wibawa na pangluta Umar mito niya na riola. Tapi walaupun begitu Sayyidina Umar tuh itu pangluta Umar yang ko benena newa de newa benena tuh de newa. Jadi si diwatung kata bolan pangluta Umar tame tiba-tiba waktu natudang ero towe ero benena pangluta Umar mana nai
sembarang apa. Mamaku bagi panglut Umar gitu jago mamaku bawam ya. Ya, mamaku maka di panglut tajak kajol wa borang iteng. Jadi tamu panglut Umar dapur pas masuk lari rotoy. Maka di panglut kira ko melau ko to dang he. Tama ko nang bola aku makanja, ya ko melek masuk pakanja kito bateta masuk. Maka di rotoy sebenarnya ya Allah kowe melo kalau mapisang me kalau curhat maka de ruya toro inenaki kako beneku ya tapi wita ki we lebih jago pi beneta da beneku ya tapi wita ki lebih jago pi beneta na beneku ayo nama deka maka de panglut tau merang iko melo ka mace gampala demi nasa panglut tau iko melo ka mace gampala demi tapi muita gi waju pake iko macare paniga selesai kede beneta ia nangi na Andreu pasue ni ga mabuai kede beneta iko macare pe penena ni ga bise matu beneta tiba-tiba pula anak panglut tau ke iya anak kue ni ga tampu kede beneta ni ga jajiangi beneta ni ga pasusue beneta agana sa panglut tau mana sebenarnya ko melo ka mace gampala demi tapi ko wingeramana ngi de cengi pure nak buat beneku ko iya de rasa-rasana de ule mace aku beneku nangi ya aja to si tala dale di makunde me nanaki laketa sabar kita tanya panglut tau merang ya panglut tau merang ya hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala kita masuk hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul jadi kau hadis saya baca nah ada kata-kata sami'tu aku mendengar berarti tonga-tonga ngero sahabai nang kalinga langsung tu boleh nabi tata cuma kau hadis maka de an Umar an Rasulillah boleh panglut tak Umar, boleh Nabi tak belum tentu tu panglut tak Umar, mangkalinga langsung belum tentu. Boleh saja dari sahabat yang lain, nangkalinga panglut tak Umar, matepe panglut tak Umar maka dipoleh tongan Nabi tak, napa peletukannya panglut tak Umar. Tapi kapan kehadis sami tu atau roa itu, saya melihat langsung, saya mendengar langsung. Berarti tonga-tonga tu ya sahabat langsung terima hero hadis boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agana Nabi tak innamal a'malu binniyat. Agana Nabi tak hanyalah amal itu dilihat dari niatnya. Nih, kalau dalam kajian mazhab Syafi'i, kajian fikih, jadi sahnya amal itu dengan niat. Betul naga, iku masumpah aja ki de teman niat, de nasah sumpah jata. Mak jenne ki de tania, de nasah jenne tak. Paham ya? Ma puasa ki de teman niat, dekna sah puasa tak. Jadi sahnya amal itu dengan niat. Kalau dia taman niat dekna sah. Engkau tahu manu bawa me tetongi ruku sujud tapi dia niat masuk pajang. Dia ni bilang masuk pajang. Namun lengkap nangis bacaan namun lengkap. Jadi sahnya amal itu dengan niat. Nah nasanya waktu panditata qasdus syai' muqtarinun bil fi'li. Jadi itu niat iya pitu ya senia ya ko ijamai jamanlah. Pangkat itu biasa tuh salah paham makanya ikolah tuh kayak masih gede na wan niat langsung bama Allah Akbar apa lagi boleh bola aku mania memang nak keliru itu keliru. Jadi biasanya mania ki ilala sumpah jange ijama pi sumpah jannah. Nah panah pamulai ijama sumpah jange iko takbiratul ihram boleh bola takbiratul ihram memang enggak kata boleh bolan Allahu Akbar apa jok kalau masih gede enggak ya berarti keliru. Jadi biasanya niat dalam ilmu fikih ijama pijamanna barulah dikatakan niat. Pada masuk pajak ki di mana kapan waktunya niat? Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Aku rondana niat apa mula letubar rondana niat aku. Watuna niat watuna. Ketika wudu kapan? Waktunya niat ketika membasuh wajah. Ya ko haji ki umroh ki kapan niatnya? Ketika sudah di mikot. Kalau boleh Madinah ki berarti di Bir Ali. Kalau boleh Indonesia ki langsung ki melo umroh atau haji berarti ngambil mikotnya di atas pesawat. Itu di atas ialam lama sendah. Ya. Sini atau mata pengkah hadir. Jadi itu apa namanya waktunya niat. Tempatnya niat di mana? Di hati. Paham ya? Tempatnya niat di hati. Tapi biasa kata Pak Ustaz, nah baca runia usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati
ada ma'muma lillahi ta'ala. Ada niat senaya, tapi melafazkan niat. Wadi gaya. Pedeng. Ayat pangiwangi ya, Pak angkat itu biasa. Usolli fardhu subuh. Ero sampai nak dah usolli ya. Ya, dah usolli ya. Ya, Pak nak cacala ada tukang kesolli. Ya. Jadi melepaskan niat ini mustahab, dianjurkan supaya magai sebelum masuk pajak ke ibadah ceronia supaya matu komania ni malu mati tania. Paham ya? Gunan. Kalau engkau dia namanya lo baca dia nama digagah. Dia mau digagah. Tapi kalau dia tak baca ayat tu si tak cari itu kena baca. Engkau tu tahu nak urusan mana tu. Ya, jadi tak boleh dilarang orang. Magi dia nak dicari. Nah dia pernah masuk pajak nak baca roga gaya. Sebelum kau masuk pajak minum kau wadi utane ki wadi kagak minum sebelum masuk pajak. Pedeng. Wadi kagak mandi sebelum masuk pajak. Pedeng. Wadi kagak makelo sebelum masuk pajak. Pedeng. Wadi ada pajak masuk pajaknya. Kecuali masuk pajak Allah Akbar apa kami minum. Wadi ga? Tidak wadi. Allah Akbar. Mandai kak wadi ga? Tidak wadi. Ero ibaca ni ay masuk pajak ni ga atau dia patah masuk pajak ni baca ro ni ay. Masuk pajak ni atau dia apa? Usolli fardhu subhi rakaatain napa ki Allahu Akbar berarti ibaca sebelum masuk pajak. Wadi atau dero. Wadi dia patah masuk pajak. Kecuali sholli takbir ni Allahu Akbar napa usolli fardhu subhi dia nak wadi ngero. Pai. Ki biasa pasal apa tu ya. Gara-gara makro napa ngewang. Gara-gara si runtuh bali bolana, pada kutanya bali bolana ni masih runtuh. Ya, Pak Magi gara-gara si diusoli si didena soli. Jadi aja pengiwangnya gegai. Ya, ku melo ki baca makanya dia tamelo aja nah. Tapi jangan salahkan orang yang membaca. Nah, sebab angka mato akatanian na to dena to mak bacanya nanya. Aga dalil nero. Nabi pernah tidak membaca usoli ketika salat. Dia nak kena baca Nabi tak. Tapi di dalam ibadah yang lain Nabi membaca niatnya. Agar nasa Nabi tak labbaik Allahumma umrotan wa hajjah. Saya niat untuk umroh dan haji. Haji itu ibadah, solat itu ibadah. Kalau sebelum haji boleh membaca niat, berarti sebelum ibadah yang bernama solat boleh juga membaca niat. Ini namanya kias. Jadi ipapa dinanya ero agak gay. Dan ini dibolehkan di dalam agama kita. Kecuali puasa, nasabak masusa itu ipa tentu panna wattuna tama puasa maka sepakat para ulama dibolehkan niat berpuasa sebelum masuknya waktu berpuasa. Kapan masuknya puasa? Itu waktu nabatu tuh. Nah itu menentukan betul-betul kapan masuknya waktu subuh itu susah. Maka kita dibolehkan niat berpuasa untuk keesokan harinya. Pamula mengeribi nanya. Nah, mengeribi gangkan sebelum basubuh tuh wadi mumpi itu mania untuk berpuasa. Itu untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, anamo elepi mani aki dan nama digagah. Sebelum masuknya duhur. Tapi dengan syarat, mapamula nangi subuh, dia gagah agak-agak tamak kesumpata. Aja puran iman di nasi kuning 2 pene, kemudian kopi telu cantik. Ya, nama kira mani akan puasa ya soy. Dia na cocok, Ya, ini masalahnya kita bahas. Kita bahas dari segi mazhab Syafi'i apa dia. Walaupun ada sebagian mazhab juga yang mengatakan niat dalam amal itu bukan sesuatu yang wajib. Termasuk mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki. Ya niat bertambah pahalanya amal, tapi kalau dia tambah niat sah moi amalae tapi kurangi pahalana. Gatot pandai tamakada, ya kalau dia tambah niat diterima amalata tapi dia gagah apalanna. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ya kalau maka malaki nadek tambah niat maka sia-sialah daripada amal kita. Itu ya. Kemudian ada sinasa Nabi ta wa innama likulli imri'in manawa. Dan orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Pada nangit tama ki masjid itu maka sama mana kita mau masjid tapi masuki matu poli masjid itu mak dupa-dupa manang apel ngi bawah. Nah sebab magai waktu tak tama masjid mak dupa-dupa ton nyata. Angka to nangit tama masjid melo-melo matinroh. Ya, tinro to mimatu na wali so to. Ang kalau tama masige melo masumpaja, apalah sumpaja to itu mata. Ang katama masige melo masumpaja, melo to matun tu pa disengang. Ang kato matun niya tama masige melo itikaf. Nawetul itikaf fi hadzal masjid
lillahi ta'ala. Jadi dapat niat pahala berjemaah, dapat niat menuntut ilmu, dapat juga niat i'tikaf. Penek mega niat tak, penek mega tumatu naringi apalat pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan memberi sesuai dengan niat kita. Ayana tutup pandita itu luar biasa tuh. Sampai dikatakan itu tidurnya orang alim itu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya ahli ibadah. Semua gitu pandita matinro dengan ilmu. Dengan ilmu. Itu lebih ditakuti setan, lebih berat untuk setan daripada orang yang ibadah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian contohkan Nabi tak. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi ini gani tahu hijrah li dunya yusibuha untuk linomi. Awi muraatin yang kiwa atau untuk makundrei ero napu benewe fa hijratu ila ma hajara to miromatu nani akengi inarunto. Padang katorajo masumpaja. Aku masjid Nurul Ihsan, masjid Al Ihsan. Uso masumpaja Pak Magi ke apa angka anak na jemaah na poji kowe. Anak na jemaah na poji. Ero na melo masumpaja kowe raji masumpaja kowe. Itu matu narunto. Tapi dayaranya apola masuk sumpaja. Ya, kenapa Nabi bahas masalah hijrah di sini contohnya? Nasabah ia hadis masuk politimun Nabi tak ketika masa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi engkau maco hijrah, tidak semuanya orang ikut hijrah itu karena agama waktu tadi ya. Ada orang yang hijrah, nasabah engkau makunde na poji. Jadi ada wanita yang ikut hijrah bersama Nabi, namanya Ummu Qais, cantik ro makunde ya. Engkau tahu nanya, melo i pubene ro makade Ummu Qais. Kumelo ku pubene ka aco to na hijrah lo Madinah. Tapi kok dia maco dia tu mulai pubene ka. Akhirnya maco to hijrah. Maco to hijrah akhirnya keluarlah hadis ini. Jadi pada lawan ero to nang ipang ngajari maka dia aja na gara-gara Ummu Qais mi mu hijrah. Mabicula de niata mabicula de niata. Tapi karena Allah dan Rasulnya. Orang yang berhijrah pada waktu itu digelari dengan gelar muhajirin. Ayat sinanya uranewe ni gasena muhajir Ummu Qais. Ya sehingga muhajir, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, yaitu sinahnya iya agak. Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena ingin memperistri Ummu Qais. Jadi kemudian terakhir kita bahas, ini pentingnya ikhlas di dalam setiap amal. Betulnya ikhlas semata-mata maka malakin ya ana untuk Allah. Lillah untuk Allah. Karena Allah untuk Allah. Ajana untuk lain-lainnya. Ajana untuk lain-lain. Rogi lah ada gitu, rogi lah ada gitu. Termasuk kau tahu dia nama sumpajang gara-gara dia umat sumpajang apa dia melo yaceng. Itu ria itu. Kalau ada orang beramal melo yaceng itu namanya syirik. Tapi kau tahu nasale amal gara-gara mito yaceng, itulah ria. Jadi bagaimana? Tetap imas sumpajang tapi tapal lempu niata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kada tu makanja ni niat makamala ikhlas itu setan itu dia rela tu dia rela. Najah maki matu tu najah maki. Gangkan angka pura cerita angka tahu 20 nito ke sima puasa. Ma puasa. Ondo nasuk bunna puasa ne rotowe benina lagi si bola si kamera si ranjangi dia ni semakin ma puasa lakina. Tapi tentunya setan itu tidak rela dengan perkara itu. Nah yang itu aku pasai mak balu daging ke polis setangi mak bentur patawaga nasa setangi. Pak beli ka daging tak. Tambah-tambah mau cedek ma puasa ka tu ya. Ya tambah-tambah lalu cedek ya. Telunga sunat tu ma puasa. Toro na go nanya tu ke. Telunga sunat tu ma puasa aja dia masih kira ada mereka cedek lah demi patambanan tu ma puasa melo manda itu. Dagimu gangkan ne nanya itu dia nule peragi aga nasa. Gitu miko. Telunga sunat puasa kiai 20 atau ma puasa. Coba kiai 20 atau ma puasa. Mecawa setan. Agar nasangnya setannya katakan selamat tinggal kepada amalan puasa selama 20 tahun. Termasuk kupura ki masih dekat, hati-hati ki ya. Hati-hati ki. Semua rumah si dia kok. Makri magi, dia wiseng ya. Ya tuh bangun aja. Gara-gara makroma nang rasa-rasa lai aku atita, makanya nangi okina pahala na malaikat untuk ini gara-gara nangi ita pura gagai nah hapusi malaikat apalangi pura noke. Hadis Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kongka hadis itu dua ulama ini yang meriwayatkan itu biasa dikatakan juga muttafaqun
alaih. Nah, kalau muttafaqun alaih berarti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mungkin ada teman belum aku tahu. Iya, iya, silahkan. Salawat. Itu wallahu alam ya. Itu kalau bilang hadir beneran di situ ya wallahu alam. Cuma yang kita tahu kalau orang berselawat itu Nabi minta ruhnya dikembalikan untuk membalas langsung selawat orang yang berselawat pada waktu itu. Ya masalah hadir atau tidak hadir, ya wallahu alam. Masalah ya. Pak Kamal Ustaz berceramah maka dia hadir itu Nabi ta ya hati-hati gitu Pak Beli Amami, Pak Balu Pak Buramami. Ya, Pak Balu Pak Buramami. Ya hati-hati juga yang seperti itu. Maksudnya hadir Rasulullah itu ya hadir dalam ingatan kita, mungkin hadir di hati kita pada waktu itu. Tapi kalau hadir secara fisik langsungnya wallahu a'lam. Apa ini sendiri dia tahu panangka masalah kina langsung akan Nabi tak korang. Mungkin rasanya saja kita merasakan kehadiran Nabi, tapi kalau orang-orang ahli kasab memang dibuka ipa kita nakupunga ta'ala matandre derajat kewaliannya nulek apa ya itu wallahu a'lam. Tapi tidak semua berlaku kepada semua orang. Iya, tidak semua Pak. Bahaya tuh makutu itu bahaya. Maka tuh tanya aja Ustaz Pak Balu Pak Burah. Ya, supaya laku Pak Burah sembarang na tahu. Iya. Iya. Ada lagi? Iya. Bagaimana cara niat yang baik dalam beribadah? Iya. Ayo Pak Haji ya. Nah, itu tadi kiat-kiatnya itu termasuk nih runanya kiat-kiat dan satu pandita supaya malu mungkin makan jak mani amatu kalau ya buat niat malai itu sebelum amal dilafazkan itu niat tadi. Talaffuz bin niat namanya. Sebelum kita sumpah sebelum kita takbiratul ihram dibaca memang usolli tapi aja tuh kita ganggu tuh yang kata usolli biasa-biasa bawan deh. Ya untuk ini nah ayatnya terganggu tuh usolli maka termasuk juga satu pandita untuk supaya menghadirkannya yang baik ya, supaya hilang kewaswasan ketika niat, kita baca surah An-Nas. Ya tanya si wajib ya, atas masih bid'ah. Jadi kul a'udzu birabbin nas malikin nas baca letu capok, kemudian baca usul. Itu tadi untuk supaya ketika ini amatu dia garu-garu setange, itu tamanya apa angkat itu tahu matu was-was di dalam niat. Mak jenne melo ni selesai masuk pajak teh mak jenne mau pialena. Ya. Hidup panapas. Dia nama susah itu ini, dia nama susah. Gampang itu ini. Angkat tahu Pak Jene mak. Hidup panapas nangis tapa aku si bani aku. Pak Jene bolong ke bawah nih. Ya. Angkat tahu niat was-was ketika sholat. Allahu Akbar. Allah Akbar. Aku mesti raya pangkaja. Bro, Allah ya. La ilaha illallah. Biasa-biasa ya. Dia nama susah itu ini atau dia nama susah ya. Dia nama susah. Nah, itu tadi cara-caranya begitu. Jadi sebelumnya kita talaffuz biniat. Kalau takut ada kewaswasannya dibaca surah An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas gangkana minal jinnati wan nas. Itu mungkin seperti itu ya. Ya kemudian kamu apa kutana? Iya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Itu kelirunya. Iya, makor apa kutana taruh. Itulah kelirunya kita itu namanya membaca niat di dalam hati. Jadi niat itu atau hati itu. Dia nama kedik Allahu Akbar apa macu tiral usolli fardhu subh. Dia nama makor itu mak baca niat kilal ngati tak sana makor. Ya memang agak susah ini untuk sampai ke fase metu ati tamannya matu ya seperti itu awalnya itu pada kumak baca niat kata Allahu Akbar selesai nih. Angkat tahu Allah apa nama usolli fardhu malam piladanu nah kesana takbirna. Nah, ini berarti belum tahu hakikat niat yang sebenarnya ini orang seperti ini. Ya, jadi itu niat atau kengati nih. Makanya tadi bagusnya sebelum kita niat itu kita lafazkan dulu supaya matu kalau niat nih gampang meniat itu kengati itu. Ya bukan prakteknya Allahu Akbar baru membaca niat juga itu.
Iya, maksud saya jelaskan ya roga gay. Iya. Ya, saya ingat metto ati takor makede iya maku keme kama sumpah aja de umi romandre. Itu makor. Iya, ya metto. Kesengajaan. Ya, atau ada maksud tujuan kita berbuat seperti itu. Ini agak susah memang ini apa? Jelaskan ya gay. Bukan juga prakteknya kita membaca niat ketika kita takbir itu keliru juga itu. Nah, itu. Iya. Ada lagi? Iya, iya, iya. Maksudnya? Enggak ada Ji. Iya, 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 iya. Maksudnya itu dalam segi tajwidnya nanti dalam segi tata cara membaca Allahu Akbar itu ya satu nafas di situ. Itu mesti tenaga dalam ya pesuaga itu gagero ya itu agak gaya me susah ya gampang-gampangin aja lo ya kalau iya biasa nih Allahu Akbar ya agak nasa nabi ta sallu kama raaitumuni usalli sumpah ki pada yang masuk aja ini deh itu nabi ta acoki ko to mi itu nabi ta masuk aja sahabat deh itu sahabat acoki aku to mi itu sahabat tabi'in acoki ko tabi'in erumita tabi gangkan anake ulama 4 mazhab ini dia tuh gak bahas ko pikirnya rompak mazhab maka dia kalau melo gimana tenaga dalam aja tuh dia tuh gak metu maki metu tenaga dalam aja metu iya iya pembahasa beda nih hadis saya bahas ya itu kajian sudah lain ya tasawuf aja dan ya anu nah mega de namatu manu error mesa uluna tuh jadi belajar ki menempatkan sesuatu pada tempatnya. Koro deh. Ya. Ini kajian hadis ini bukan kajian tasawuf ini. Magi minang yang fikih bahasnya deh karena arahnya hadis itu membahas ke fikih tadi. Ini yang bahas nanti. Cuma koro deh. Ya, kalau anda buat kajian tasawuf juga nanti kita jawab juga nanti. Ya. Ya genda nih karena kau dewi tepul ibu Ya. Jadi upau tuh kau ya upau. Angka biasa tuh make di ustaz, iya mah tuh tabahasnya tapi mereka make di nakudangan nangiro bapak make di gari tabahasnya. Iya, pak macam itu tuh ustaz yang tepak guru. Jadi insyaallah ini deh. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.